tentang kejadian di Gan Eden, Tuhan jalan kaki, kemudian dia peta umpet dengan Adam, itu dari mana? Ya melalui Tuhan lah, melalui Nah, satu-satunya Allah melalui yang itu, benar itu lah. kamu pandai. Iya Baginda sudah. Rasulullah Muhammad SAW tahu Dengar, tentang dengar, semua itu dengar. juga dari Tuhan, melalui Iya. perantaraan malaikat. Dengar brother, dengar brother. Hmm. Nabi Musa tahu siapa satu-satunya Allah yang benar itu, bahwa dia percaya bahwa itu Allah yang benar dikenal oleh nenek moyangnya. Karena Allah itu menyatakan kuasanya di hadapan manusia. Ya, terus itu juga yang diterangkan Al-Quran. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Allah menyatakan dirinya kepadanya. Tapi apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku, Musa. Tapi faktanya Musa Fakta menunjukkan gimana? Dengar dulu. Faktanya Eh. dengar dulu. Faktanya Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Nabi Musa membelah laut. Lah itu apa segala macam. diceritakan, itu Iya, diceritakan di kitab makanya kami. yang Nabi saya Musa tanya, Nabi Muhammad, itu yang saya tanya, mendapatkan iya, di zaman wahyu. Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Musa diberikan mujizat-mujizat. Itu diceritakan kepada Iya, di dalam itu kan kitab. cerita Maka kami dari Nabi Musa itu adalah nabi yang kami imani sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel. Iya, makanya saya tanya. Yang Apa yang kamu diperkenalkan tanya? oleh Nabi Muhammad itu, kalau benar itu yang dikenal oleh Nabi Musa, bagaimana? Apakah Loh. hanya cukup dengan kalimat? Loh, iya memang. Terus mau dinyatakan Cukup seperti hanya dengan apa? kalimat. Jadi dia mau lahir seperti di Tuhan kamu. Dan, Jadi maunya jadi Tuhan lahir? itu seperti di Dengar, Tuhan kamu. dengar. Di Lahir zaman di Musa kandang nggak ada binatang, lahir. dibunuh, Dengar. disembelih gitu. Dengar Maunya kayak gitu dulu, juga. brother. Nggak usah kesurupan lah. Loh, Dengar yang dulu. kesurupan itu Nabi- kamu. dengar. Kamu itu Nabi maunya, Musa, dengar. maunya Tuhannya datang ke Nabi Muhammad SAW, lahir seperti binatang gitu. Kau mengerti bahasa Indonesia enggak? Kan sudah Ya saya enggak, bilang. kau kan maunya begitu. Kamu kan bangga tuh. Kamu enggak lihat. Allah yang Kau melihat, diperkenalkan Nabi- kau melihat Dengar dulu. kuman Allah yang di lautan. diperkenalkan Nabi Musa Terus kau itu tidak lihat gajah di menyatakan matamu. kuasanya di hadapan Nah Bani sekarang Israel. Tuhan itu lebih baik Ibadah mana ini- datang dengan caranya kepada baginda Rasulullah Muhammad daripada datang kepada caranya ke Kristen, lahir seperti Iya, manusia. Yang saya tanya membuktikan Allah yang diperkenalkan si Muhammad itu Allah yang sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh para nabi yang terdahulu, bagaimana? Apakah Ya, cukup dengan bagaimana? kalimat? Bagaimana? Bagaimana? Tuhan datang menyatakan Tuh. diri kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Saya Wasallam tahu juga. melalui Masa kau perantaraan mengimani Tuhan malaikat yang hanya berdasarkan Jibril. pengakuan dari satu mulut manusia saja? Loh, Kalau satu hanya manusia sebatas kalimat, mengalahkan, kau juga dengarkan. bisa jadi nabi, Satu brother. manusia mengalahkan Kau semua juga bisa manusia-manusia mengklaim jadi pengarang nabi, kitabmu. brother. Satu Enggak, kau juga bisa manusia, mengklaim. baginda Rasulullah Muhammad SAW mengalahkan semua halo. pengarang kitabmu. Halo. Ayo. Kau juga bisa jadi nabi, brother. Kalau hanya sebatas klaim. Nenekmu kiper, emang di Kok agamamu nenekmu sembarang kiper? jadi nabi. Makanya Juga jelaskan, kau nabikan. Saya tanya, Nabi Musa Paulus Muhammad, Allah nabi, yang dikenal oleh Lukas nenek nabi, moyangnya, Markus Tuhan itu nabi. Emang sejak kapan mereka jadi nabi? Pengarang kitabmu itu sejak kapan jadi nabi? Dengar. Iya, makanya saya tanya. Enggak, saya tanya, sejak kapan pengarang kitabmu jadi nabi? Siapa yang melantiknya jadi nabi? Coba tanya, jawab saya. Lukas kapan jadi nabi? Lukas. Yang bilang Lukas nabi siapa? Kalau bukan nabi, terus catatannya itu tulisan apa? Yang bilang nabi itu siapa? Kalau bukan nabi, lalu tulisannya itu apa? Enggak Firman usah Tuhan kita atau karangan kembali manusia? dulu. Saya tanya jawab. kamu. Kalau Jawab Lukas dulu. kamu tidak akui sebagai Kau nabi, menyamakan catatannya Allahnya. itu yang setebal Dengar itu dulu, yang membuat kau menyembah menyamakan anak sistem- Maria itu Kau sama-sama firman kan sistem Tuhan bangsa atau ini karangan? kan sistem Jawab bangsa. dulu, jawab dulu. Emang samanya Kalau gimana? dia Jelaskan Lukas bukan dulu. nabi, Jelaskan dulu itu, bro. Jelaskan. Kau ibu kalau bangsa. Lukas bukan nabi, lalu Jelaskan tulisannya itu dulu. tulisan nabi atau Jelaskan tulisan manusia dulu. biasa? Jawab. Jelaskan dulu itu. Bagaimana? Jawab kamu dulu, mengatakan- jawab dulu. Hei, Tulisannya dengarkan dulu. Lukas itu tulisan Iya. nabi atau tulisan manusia biasa? Kamu Jawab. Jelaskan dulu itu, bro. Jelaskan Kan dulu itu, mencret. bro. Kok mencret? Kamu yang mencret. Lah, mencret. Kamu- Saya tanya, kamu tahu saya jangan tanya. bertanya. Saya Jelaskan tanya, dulu. saya Apa tanya benar samamu. Allah yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah yang dikenal para nabi Saya yang tanya terdahulu. samamu. Kau beriman hanya sebatas kalimat. Kau juga Nah bisa jadi sekarang, nabi, bro. sekarang, Enggak. sekarang saya tanya, Lukas itu menulis kitabmu, Iya, jawab dia dulu nabi itu, atau bro. bukan? Enggak, jawab Saya dulu tanya itu, kamu baru- dulu. Nanti saya jawab. Kau jawab dulu Oke. pertanyaan saya. Apa pertanyaanmu? Oke, apa pertanyaanmu? Oke. Buktikan bahwa Allah yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh Allah yang menyatakan diri kepada para Ya, nabi. samanya dari pandangan apa? Iya, otomatis Tuhan itu harus menyatakan dirinya dong, melalui kuasanya, Ya, dia- eksistensinya. Dia sudah menyatakan dia adalah Apa Tuhan yang pencipta alam semesta. Kok kamu bantah? Juma. Itu Hah?
Abad ke-7 sudah ada dunia ini Juma. Iya, dia mengatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Ya, Kenapa kau juga rupanya? bisa mengaku-ngaku pencipta Juma. Kalau hanya Ya sebatas silakan kalimat. aja kalau kau mau mengaku Iya, pencipta, sudah. silakan aja. Terus Dengar dulu. Nabi Allah Musa Abraham mengaku pencipta langit dan Dengar. bumi. Tuhanku juga mengaku pencipta langit dan bumi. Iya, Yesus dibuktikan mengaku enggak? kuasanya, dibuktikan kuasanya. Oh, Yesus mengaku enggak? dibuktikan kuasanya. Yesus mengaku enggak sebagai pencipta langit dan bumi? Kok lari ke Yesus? Kan yang kita Lah, bahas ini Tuhanku, satu-satunya yang dengarkan, benar. dengarkan, Dengar dulu, dengarkan, yang kita bahas ini satu-satunya dengarkan, yang benar. dengarkan, Jangan kau berlindung dengarkan, dengan- buta huruf, dengarkan. Tahu, buta huruf. Tuhanku Dengar dulu. mengatakan, Tahu di mana? Tuhanku mengatakan, Dengarkan aku dulu. pencipta Kalimat langit itu, dan bro. bumi. Yang saya tanya Tuhannya bukan Nabi kalimat, bro. Musa, Tuhannya Nabi Hanya- Musa mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhanmu Iya, itu mengaku hanya enggak? kalimat, bro. Hanya kalimat. Iya, itu, Tuhanmu bro. mengaku enggak? Hanya Saya jawab. pengakuan itu, bro. Iya, Tuhan dengar. Tuhanku Tuhanku disertakan dengan kuasanya, bro. Bukan hanya Nah sebatas sekarang saya kalimat. tanya, Tuhan kamu kan bertanya kesamaan antara Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhanku, sama-sama mengaku sebagai pencipta langit dan Ya, bumi. apa yang diciptakannya? Nah sekarang kalau saya tanya Tuhannya Nabi Musa apa yang diciptakan? Kalau saya tanya Tuhannya Nabi Musa apa yang Ya, diciptakan? dunia ini. Kamu lihat. Faktanya Tuhan itu menyatakan Enggak, kuasanya kamu di lihat hadapan dia kita. menciptakan. Dengar Kamu dulu. lihat dia menciptakan. Dengar. Kamu lihat dia menciptakan. Iya, saya kan berdasarkan Alkitab dong. Nih sama, Al-Quran juga berdasarkan Al-Quran. Iya, Gimana sih benar. otakmu? Otakmu yang Otakmu di mana? Lucu-lucu kau. Kau yang lucu. Iya, Abraham, Nah, Tuhannya Allah itu Abraham menyatakan pencipta langit dan dirinya. bumi. Saya tanya samamu, Tuhannya Abraham pencipta langit dan bumi, betul atau tidak? Iya, disertai dengan kuasa. Itu Disertai dengan kuasa, klaim bro. dirinya, Iya, itu disertai klaim dengan dirinya, kuasa, bro. Bukan itu hanya klaim sebatas dirinya, klaim. Kalau itu hanya klaim sebatas dirinya, klaim, iblis juga mengklaim, bro. itu klaim dirinya atau kau lihat dia menciptakan? Itu klaim dirinya atau kau lihat menciptakan? Dibuktikan, Kau lihat tidak? Dengar, dibuktikan. Ya, saya Nabi Musa diberi kuasa membelah laut. Dibuktikan Nah, dong. itu Tuhanku, Tuhanmu Tuhanku yang memberi kuasa Itu kepada jiplak Nabi namanya itu, Musa. bro. Menjiplak namanya itu, bro. Lo menjiplak, Iyalah. menjiplak. Iya, Nah kan, sekarang bro. Tuhannya, dengarkan saya. Tuhannya Nabi Musa, Dengar. kalau dia datang sekarang, Makanya kemudian dia jelaskan. mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, apakah Tuhan itu menjiplak? Makanya jelaskan, bro. Kalau Kok Allah makanya? yang terkenalkan dari Muhammad itu dari kuasanya apa? Kalau Tuhan datang kemudian memberikan wahyu dan mengatakan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Kalau hanya sebatas apakah klaim, kemudian dia menjiplak kau juga Tuhan yang sebatas klaim, tadinya kau Tuhan? juga boleh, bro. Saya juga boleh mengaku-ngaku. Oi, saya Ya mengaku- silakan kau mengaku, silakan. Layaknya agamamu mengaku anak Maria sebagai Tuhan, bukan? Ayo. Makanya kalau hanya sebatas klaim, kau juga bisa menjadi Tuhan. Loh, Tuhannya para nabi, dengarkan saya. Tuhannya para nabi itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Menyatakan kuasanya, ya Allahumma Hey. apa? Apa? Cuma sebatas Tuhannya kalimat. para nabi mengklaim Ya. dirinya sebagai Tuhan. Apakah kita ada pada saat dia menciptakan? Iya, Kamu apa lihat gunanya- ketika dia menciptakan apa alam gunanya semesta. kau beriman dengan Alkitab? Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu hadir pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ya, Kamu apa hadir? gunanya Alkitab itu cuma kalau kau nggak meyakini itu. Tapi istilahnya Apa sih? gini Bang Juma. Apa sih orang ini? Kok apa sih orang Apa ini? sih kau? Kan sudah saya bilang, Kau hadir. Nabi Musa mengetahui Kamu siapa hadir. Allah nenek Kamu moyangnya. hadir. Tuhan itu Kamu menyatakan hadir dirinya. pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Kamu hadir. Kamu hadir. Tuhan itu menyatakan kuasa. Dasar dodol. Innani anallah, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mengutus para nabi. Itu klaim. Memang betul. Sekarang Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, salah atau salah? Tidak salah. Tuhan yang harus mengaku dirinya Tuhan. Sekarang pembuktiannya untuk membuktikan Tuhan yang kami sembah itu betul atau tidak, lihat kitab kami. Nah, sama seperti Tuhan ketika datang kepada para nabi, kita tidak menyaksikan itu. Kita tidak menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Musa. Kita tidak menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Isa. Untuk mengetahui itu, lihat kitabnya. Bukan kita mencari, mana buktinya Tuhanmu menyatakan diri. Lah, Anda terlalu jauh, bro. Terlalu jauh mencari kesamaan yang sudah nyata-nyata dia itu adalah pribadi yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta langit dan bumi. Kami sebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Hasem. Yang bermasalah ini Tuhanmu.
tiba-tiba menjadi makhluk. Ini Tuhan dari mana ini datangnya ini? Di mana ini? Di mana diajarkan ini Tuhanmu? Tuhan ketika menyatakan diri kepada para nabi memiliki metode masing-masing. Datang kepada Nabi Musa beda, datang kepada Nabi Daud beda, kedatangannya kepada Nabi Isa juga beda, kedatangannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW juga beda. Tidak harus sama. Sedangkan berbeda aja kalian menuduh kami menjiplak, apalagi kalau sama. Yang pasti adalah Tuhan yang kami sembah adalah pencipta langit dan bumi yang telah mengutus para nabi. Makanya di Islam tidak ada satu dalil pun yang menghina, menghujat, menistakan nabi-nabi. Berbeda dengan kitab saudara. Begitu bro ya. Itu yang Anda harus pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diturunin ya kok. Oke, silakan teman-teman dilanjut ya. Kita sahur dulu untuk Kota Makassar. Silakan. Nggak diturunin, nggak boleh Tapi yang jelas begini, ya, yang jelas begini. Para rabi itu mengakui antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Islam itu sama. Tetapi tidak ada rabi-rabi yang mengakui Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama. Dari sini saja sebenarnya udah kena. Coba rabi siapa? Tunjuk kepada saya, tunjukkan rabi mana yang mengakui bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama. Tunjuk. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau rabi-rabi yang mengakui Allah itu Tuhan mereka, banyak. Apa buktinya? Buktinya ketika Islam datang, ya, di kalangan Yahudi di Madinah, tidak pernah terjadi perdebatan. Weh, Muhammad Tuhanmu bukan Tuhanku. Nggak ada perdebatan masalah Tuhan itu, nggak ada. Antara Yahudi dan Islam itu nggak ada. Gitu loh. Coba tunjukkan sejarah, dalil atau artikel mana gitu ya yang menunjukkan Islam dan Yahudi itu berdebat masalah Tuhan. Nggak ada. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu ya Tuhan mereka juga. Cuma karena bangsa Yahudi ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, dia tidak mau mengimani Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bukan dari bangsa mereka. Itu saja yang jadi masalah antara Yahudi dan Islam, itu saja. Ketegar tengkukan bangsa Yahudi tidak mau dipimpin oleh bangsa lain. Tetapi kalau mengenai masalah ketuhanan, mereka tidak menolak. Itu. Apa faktanya lagi? Orang Yahudi bisa tofilah di masjid. Tidak ada orang Yahudi itu ibadah di gereja, nggak ada ceritanya. Karena bagi bangsa Yahudi, orang Kristen ini penyembah berhala, bangsa Goyim. Itu fakta loh. Silakan, monggo dilanjut. Semuanya tadi secara singkat saya pengen beliau ini tadi siapa sih namanya itu, bahwa sebenarnya Tuhannya Nabi Musa itu sama nggak sih Tuhan Anda itu? Itu doang sih yang mau nanyain tadi. Saya rasa bingung menjawabnya gitu. Iya, sebenarnya mana masih ada nggak dia di bawah? Udah nggak ada. Sebenarnya Masih tadi apa yang disampaikan Bang Zuma itu sudah cukup ini ya, mudah dipahami. Tapi sebenarnya tadi saya mau sampaikan itu apa buktinya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Ya buktinya di perjanjian lama. Di situ ketika Allah mengikat perjanjian yang kekal dengan Abraham, dikatakan apa di situ? Dan kepadamu, kepada anakmu Ismail, aku akan menjadikannya bangsa yang besar. Clear. Nah, itu dia. Perjanjian lama yang menjamin bahwa Allah itu adalah yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Coba kita tarik dari cuma Nabi karena Muhammad. berbeda bahasa kaumnya aja ya. Iya. Nah, artinya apa? Allah yang disampaikan atau diajarkan, diperkenalkan. Sebenarnya bukan diperkenalkan ya. Di zaman Rasulullah itu bukan tentang Allah itu memperkenalkan dirinya lagi, tidak. Udah clear, itu udah clear. Tetapi bagaimana menjalankan syariat yang benar menyembah Allah itu tadi. Disitulah disempurnakan. Kejadian 17 Bang Bob, nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku.
antara aku dan engkau serta keturunanmu, wahai Abraham, secara turun-temurun. Bahwa ini adalah perjanjian kekal, supaya aku menjadi ilahmu dan ilah keturunanmu. keturunanmu. Betul Bang. Lanjut. Nah, artinya apa? Mana tandanya, buktinya Rasulullah itu menyembah Allah itu? Tuh, Nabi Muhammad disunat. Di Berarti perjanjian apa? Kenapa Abraham bersunat? Itulah sebagai tanda perjanjianku dengan engkau. Jadi kalau saya ditanya, Bob nyembahnya nyembah Tuhan siapa? Tuhan Abraham dong. Loh, buktinya mana? Nih saya disunat. Itu tandanya saya menyembah Allah itu. Jadi kenapa disunat itu bukan tidak ada tujuannya, bukan tidak ada artinya, atau itu tradisi. Tidak. berarti menurut Om Bob Yesus bertuhan dong. Ya pasti dong, orang dia bersunat. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia bertuhan. Lah ya iyalah. Itu tadi keblinger itu Bu Dearni itu ngalur ngidul. Kalau dia bilang, siapa sih yang berkuasa selain Yesus itu? Yesus itu ada Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Saya mau tanya. Terus Yesus nggak berkuasa dong di neraka? Karena yang ada di Alkitab cuma di bumi dan di surga. Di neraka, siapa lagi yang berkuasa? Beda Bukan lagi itu. bukan di. Kan kacau kan? Masa Tuhan hanya berkuasa di surga dan di bumi dan di surga? Kalau Tuhan itu maha kuasa, mau di segala tempat pun dia berkuasa. Di neraka, di surga, di bumi, di kolong langit, di bawah, dimanapun Tuhan itu berkuasa. Jadi tidak ada limit atau tidak ada batas tempat, enggak. Jadi kalau kita melihat berkuasa di bumi dan di surga, makanya dia Tuhan. Terus di neraka, siapa lagi? Ada yang lain lagi gitu? Berarti menurut Om Bob tidak ada para nabi yang menuhankan Yesus ya? Ulah yang nggak ada, itu udah jelas kok. Makanya Aku kita mau harus- bela Kristen. Bela aja. Aku mau bilang gini, Bang Bob lupa ya. Bapak dan Yesus itu adalah satu, Bang Bob. Ya, Yesus kan mengatakan, aku dan Bapa adalah Tapi ada gunanya. satu. Berkata Satu. Aku dan Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, aku adalah Bapa. sebagai penjaga, tapi dia orang baik. Betul. Tapi kan satu. Aku Tapi- dan Bang Kores adalah satu. Apakah Tapi- aku adalah Bang Kores? Tidak. Tapi Loh, kenapa satu? Iya. kalau dia Karena satu kami kenapa satu bangsa. kalau dia satu kenapa waktu disalib dia berpisah ya? Nah, itu. Kayak contoh, Ayo loh. Gitu. Jadi satu Ayo. apa dong artinya Bang Bob, Bang Handi? Ustaz Sugi, Satu Gurunda. satu tujuan Satu lah. pekerjaan. Makanya di ayat Artinya- 32-nya Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan manakah yang membuatmu mau melimpari aku? Satu pekerjaan di situ, satu visi misi. Betul. Aduh, aku gagal bela Kristen. Tapi bentar, karena ada begini, satu Bang lagi. Kalau dikatakan Apa? begini, ya, Coba. aku dan Bapa adalah berbeda. Kira-kira siapa yang mau dengar ajaran Yesus pada saat itu? Ya, Iya, nggak ada. nggak mau. Segala firman yang telah aku Di situ terima, satu ajaran. segala firman telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Artinya satu tujuan kan dong. itu. Nah, jadi begini. Bukan banyak cuma Yesus teman-teman- yang berani ngomong begitu, saya juga berani ngomong, aku dan Allah satu. Lah iya sama. Seandainya ditanya, saya Apa kalau hebat? ditanya ini, ya kan Yesus dia mengatakan dia datang dari Bapa. Lah terus saya datang dari mana? Dari iblis gitu, dari setan? Enggak lah, saya datang dari betul, Bapa. Nah, kalau kali ini aku bela Kristen. Nah, begini. Yesus kan keluar dari Bapa. Gitu. Lah terus saya keluar dari Ah, mana? ayo lo. Saya keluar dari mana? Ya keluar Dari dari mama. rahim ibu, dari rahim ibu. Saya terlahir dari ibu, tapi saya keluar dari Bapa. Betul. Beda Sama dengan dong. Yesus, sama dengan Yesus. Lah iya sama. Jadi ketika dibilang saya keluar dari aku keluar dari Bapa, Ini. ya sama. Saya juga keluar Salah dari kaprahnya Bapa. itu begini, Bang Bob. Salah kaprahnya itu begini. Yesus itu menceritakan tentang Bapa. Nah, Bagaimana Bapa itu? Kristen menceritakan tentang Yesus. Di Jadi sini kan- salah kaprahnya. Nah, makanya saya bilang, sebenarnya tadi ada pertanyaan, itu di Al-Quran dikatakan adalah pengikut Isa Al-Masih. Iya, benar. Justru Al-Quran itu yang mengkonfirmasi yang selama ini penyimpangan-penyimpangan itu tadi. Kenapa? Di Alkitab sendiri dikatakan, Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar di bait Allah. Ketika Yesus mengajar di bait Allah, maka ada yang diajar.
Makanya mengajar ya. Nggak mungkin Yesus sendiri ngomong-ngomong di bait Allah, nggak mungkin. Ada yang diajar. Maka orang-orang yang diajar Yesus ketika Yesus mengajar di bait Allah itu siapa? Apakah Kristen? No. Kenapa? Karena Yesus mengajar di bait Allah itu bait Allahnya orang Israel, orang Yahudi. Di situ Yesus mengajar di bait sucinya, di bait Allahnya Yahudi. Sehingga yang diajari adalah orang-orang Yahudi. Artinya Yesus berarti Yesus kan di beragama. sinagoge ngajarin Kristen. Berarti Yesus mengajar, berarti Yesus beragama Yahudi. Mungkin tidak saya masuk ke masjid mengajar tentang agama Islam. Nggak mungkin, karena saya bukan beragama Islam. Begitu juga nggak mungkin pendeta masuk ke masjid ngajarin tentang Islam. Yesus masuk ke bait Allah, dia mengajari orang Yahudi di rumah ibadah orang Yahudi. Apakah mungkin Yesus tidak beragama Yahudi? Nggak nyambung dong apa yang mau dia Tidak ajarin mungkin. dengan apa yang dia ketahui. Nah itu ya. Nah kemudian kalau dikatakan kami adalah pengikut Yesus, clear Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu nggak punya pengikut, Bang Kores. Tuhan itu Tuhan nggak itu punya hamba. Tapi Yohanes 14 nomor 9. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Tuh, Yesus Tuhan. Lah benar, ngapain cari-cari Bapa? Ini ada yang diutus, lihat saya dong. Betul. Lah coba Bang Kores, ngapain kita cari-cari Bapa lagi? Udah ada yang diutus, itu namanya orang apa? Orang yang pikirannya teking. Sama kayak begini Bang Bob. Ada hadis ketika orang-orang bertanya kepada Aisyah ya. Al-Quran itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau kamu ingin melihat Al-Quran, lihatlah Nabi Muhammad. Nah ya betul itu. Iya kan? Iya. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Al-Quran. Nah Gitu loh. itu tadi makanya saya bilang, kalau saya tadi itu mau bicara tentang apa buktinya ya. Ini yang selalu saya coba berdiskusi dengan teman-teman. Musa membelah lautan itu bukan cara Tuhan menyatakan dirinya, tidak. Tetapi cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Artinya Cara Tuhan membuktikan Musa utusan Tuhan, Bang Bob. iya, tapi itu lebih kepada menyelamatkan. Karena Musa diutus untuk menyelamatkan. Nah, Betul. kemudian kalau ditanya, apakah semua terhadap nabi-nabi ditunjukkan mujizat? Saya mau tanya, Nabi Daniel itu mujizatnya apa? Nggak ada. Nabi Yohanes apa Abraham, mujizatnya? Padahal Yohanes nabi loh. iya, Apa mujizatnya Yohanes Pembaptis? Yohanes Kan Pembaptis nabi. nggak ada. Abraham, apa mujizatnya Abraham? Nggak ada. Jadi mari kita belajar mengenal fase-fase di mana Tuhan memperkenalkan dirinya, lalu di mana Tuhan menurunkan ajaran bagaimana hidup manusia itu hidup bertuhan. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku mengenal Allah itu karena ada ruh Allah di dalam diriku, ada bagian Allah di dalam diriku. Itulah yang membuat aku mengenal Allah itu tadi. Tetapi bagaimana aku sampai kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya ketika dia menggunakan napas kehidupan yang ada di dalam dirinya, dia bisa mengenal Tuhannya kok. Tetapi manusia sering tersesat ketika dia diberikan cara bagaimana bertuhan yang baik dan benar. Manusia itu menyimpang di caranya, bukan di Betul. Tuhannya. Betul. Di caranya, makanya diturunkan syariat. Sehingga antara kita mengenal Tuhan, maka kita mengikuti jalan sampai kepada Tuhan. Gitu loh. Nah ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi nggak semua ketika Nabi itu diutus, dia harus buat mujizat, baru dia adalah utusan Tuhan. Justru ketika Rasulullah diutus, lalu pengikutnya atau umatnya tidak butuh mujizat, maka ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Nggak mesti harus ada mujizat, nggak mesti harus ada orang mati hidup lagi, nggak mesti ada orang buta bisa melihat. Dia bisa percaya tanpa melihat perbuatan-perbuatan mujizat itu tadi. Justru Bang Bob,
Justru di dalam Matius 24 ayat 24 ciri-ciri nabi palsu itu bermukjizat. Iya. Artinya apa? Kenapa Yesus harus berbuat? Yesus mengatakan apa? Terkutuklah engkau, ada Galilea ya, atau apa nama daerah itu, yang tidak percaya kepada Yesus sekalipun Yesus sudah bermujizat. Ternyata mujizat itu diberikan kepada orang-orang yang degil. Orang-orang yang sulit percaya. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhannya. Sehingga harus pakai mujizat baru dia, oh ya kaulah Tuhanku. Waduh, kita tergolong orang-orang yang harus pakai mujizat baru percaya Tuhan. Berarti kita degil. Nah. Ya. Bagaimana Ini di bawah Nabi ada Nuh? yang minta dibahas ini, Raden Joyo Ronggo Warsita. Kok cuma Kristen dan Yahudi yang tahu makna sunat? Ini perlu dikoreksi. Kristen nggak tahu apa-apa karena Yesus dan perjanjian barunya itu tidak menjelaskan apa-apa tentang sunat. Yang tahu hanya Yahudi dan Islam itu. Ini ada Robert Mendur juga, Pak Robert. Salam malam. Waalaikumsalam. Saya lanjutin dulu ya Bang Kores ya. Kalau kita kembali Gas. ke yang tadi, ketika Tuhan menunjukkan atau memperkenalkan dirinya kepada Nabi Nuh, apa yang mujizat ditunjukkan Tuhan kepada Nabi Nuh? Gak ada. Gak ada mujizat di situ. Apa mujizat yang ditunjukkan Tuhan kepada Nabi Henok? Kepada Metusala? Itu nabi-nabi yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Ya, jadi kalian juga bilang Itu loh. Nggak ada. Tetapi kenapa Mujizatnya mereka... Nabi Yesaya apa? Iya. Gitu loh. Tetapi kenapa kok mereka itu menjadi orang-orang pilihan Tuhan, utusan Tuhan, nabi Tuhan? Gitu loh. Orang yang hanya mengenal Tuhan karena mujizat, mereka ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, warisannya Bani Israel. Itu loh. Orang-orang yang sulit menerima Tuhannya sendiri. Harus pakai, orang mati jadi hidup, orang buta melihat. Hari gini kita masih mencari mujizat baru percaya Tuhan. Kalau itu lagi kita tanya, kira-kira mujizat apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Adam? Gak ada. Tapi Adam percaya. Adam percaya kepada dialah penciptanya, kepada penciptanya tadi. Gak ada. jadi pelajaran nah. Gitu loh. Coba kita lihat banyak nabi-nabi di dalam Alkitab. Tidak semua nabi-nabi itu diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Tapi kan Karena apa? Tujuannya beda. Ya, tidak semua nabi itu. Jadi kalau dikatakan Musa membelah lautan, karena Musa diutus menyelamatkan Bani Israel. Karena waktu itu mereka mau pergi dikejar oleh tentara Firaun. Kalau ini laut tidak dibelah, ini bangsa Israel nggak akan bisa keluar, nggak bisa diselamatkan. Gitu loh. Ini yang harus sama-sama. Ayo kita diskusi hal-hal seperti ini, baik ya. Bagus, sehingga kalau dikatakan, ya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada saat Al-Quran diturunkan. Lah, keblinger. pelajaran aja lah kalau bisa Enggak. domba Ismail itu, Nabi Ibrahim itu yang disembah ya Allah. Itu terkonfirmasi. Sanadnya jelas lagi dari Rasulullah itu sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim. Gitu. Jelas. ini bongkar aja apa yang salah. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan melihat pada saat Rasulullah itu diutus. Oh, ya. Keliru. Nah, lu mau ikut? Keliru. Dan di masa itu bukan tentang memperkenalkan Allah itu tadi, enggak, bukan memperkenalkan lagi, tetapi bagaimana cara menyembah, ya, cara beribadah, cara hidup di jalan Allah itu yang diajarkan. Bayar sendiri lu. Karena pada saat itu orang sudah kenal semua, sudah mengenal Allahnya. Kalau ditanya apa mujizatnya, ya simpel saja. Buktinya dari zaman jahiliyah, dari orang jahat menjadi orang baik, itu mujizat terbesar. Jauh lebih besar ketika ada satu orang yang jahat menjadi baik ketimbang orang hidup menjadi orang mati menjadi hidup. Kita kan yang mujizat bagi kita itu kadang ketika yang tidak masuk di akal, gitu ya.
Tetapi kita tidak pernah berpikir ketika satu orang yang jahat lalu menjadi baik, apakah itu bukan mujizat? Itu mujizat. Itulah mujizat. Karena apa? Karena Allah lah maha membolak-balikkan hati manusia. Sehingga yang bisa melakukan itu hanya Allah. Begitu. Mungkin begitu dulu pandangan dari saya. Ini pandangan ya, bukan saya ngajarin. Di sini udah tuan guru semua ini di sini. Silakan Pak Robert mau ditanggapi, monggo Pak Robert. Saya baru masuk ya. Saya ini kan lagi tausiah ya. Ya saya dengar aja dulu. Tapi kalau ada yang mau nanya tentang Yesus ya saya akan berusaha untuk menjawab. Lanjut aja dulu. Kecil banget suaranya Pak Robert. Kecil ya. Karena saya udah teriak. Halo. Kecil. Yang bermasalahnya HP saya nih. Halo. Tes. Kecil banget ini. Kecil Pak Robert. Halo. Tes. Kenapa nih Pak Robert ini kecil malam ini suaranya nih? Ini HP saya kali ini minta diganti nih. Jaringan ini kayaknya jaringan. Jaringan. Tapi jaringannya bagus ini. Suaranya jelas saya dengar. Tapi Mendem kecil. kurang. Tenggelam Pak Robert, tenggelam. Tes. Kecil banget. Halo. Tes. Iya betul. Karena kalau kami yang buka room mereka nggak mau naik. Tes. Masih kecil ya suara saya? Kecil ya? Tes. Ini juga di saya ini terdengarnya putus-putus ini. Memang lagi kacau kayaknya jaringan Telkomsel. Betul. Tes. Aduh. Memang kalau di TikTok begini suaranya kecil, tapi kalau di Zoom besar ini. Tes. Nah kan terpental semua tuh. Jaringan ini kayaknya jaringan ini ya. Coba jangan pakai headset katanya Pak Robert. Saya juga ini putus-putus ini teman-teman. Iya, suara saya lancar didengar. Tapi sayanya ngedengar putus-putus gitu. Kojul. Halo Kojul, dengar nggak? Halo Kojul.
Lah, terpental semua ini. Pak Robert masih dengar? Halo, masih dengar? Halo, halo, tes. Tapi suara saya kecil ya? Ini Tes, tes, udah gak mendingan sih Pak Robert. tes, tes. Hai, suara saya kedengaran? Ini tadi kencang terus tenggelam lagi gitu. Aduh, sayang sekali ya. Tes, tes, tes. Kecil ya? Masih kecil. Padahal volumenya saya sudah gedekan. Tes, tes. Gimana? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi di sini yang suruh diuji siapa? Ya itu karena banyak kejadian yang mengaku-ngaku dari roh Allah. Artinya contohnya orang-orang inilah orang-orang bisa membuat satu mujizat ataupun kata-kata kategorinya sakti-sakti lah. Artinya sakti saya dapat itu menggunakan Bukan, Pak. Hmm? Itu Matius 7, Pak. Nanti yang bermujizat dengan namaku, melakukan apa demi namaku, dia Yesus tidak kenal. Makanya di akhir zaman nanti, aku tidak mengenalnya. Yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Itu kata Yesus. Nah, kalau pengujian roh bahwa roh antikristus dan roh Kristus, roh Allah itu apa? Makanya kan di 1 Yohanes 4 dikasih tahu, diuji mereka. Apa itu? Ujilah roh-roh itu kan, apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak? Bagaimana caranya? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya kami imanilah, Pak, Yesus datang memang sebagai manusia. Iya. Berarti kami tidak antikristus dong. Kalau saya bilang sih, saya mungkin ada juga pernah ya saya tengahin ya. Saya tidak menyatakan Islam antikristus. Hanya yang saya mungkin pengamatan saya, artinya saudaraku yang dari Islam itu, artinya karena memang agama yang terbelakang tidak mendapatkan segalanya tentang sejarah Yesus dan dapat segalanya apa itu nabuat-nabuat, mungkin kurang lengkap. Bukan saya tidak. Kalau memang istilahnya saudaraku Islam itu saya anggap antikristus, sedangkan sebagian banyak saudaraku Islam juga menyatakan yang ada di Al-Quran itu Nabi Isa adalah Yesus, kok jadi antikristus? Yesus itu kan Kristus. Saya artinya ada pun perdebatan gini, Lip. Artinya saya banyak tukar pikiran. Saya di lingkungan saya ini 6 pesantren keliling, saya sering curak-curak gini juga kan gitu kan. Saya tidak pernah menyatakan Islam itu antikristus. Terus itu pernah kemarin waktu sama Ripa itu saya bahkan teman-teman itu ya udah sih, ngapain harus diperdebatkan kalau mereka mengakui Nabi Isa yang ada di Al-Quran mereka adalah Yesus, apa ruginya sama kalian? Kan saya bilang gitu, artinya tidak boleh menghakimi juga, ya silakan aja di situ. Kan itu kan hak manusia, karena Yesus juga mengatakan ajarkanlah firmanku ke seluruh manusia dan bangsa-bangsa, katanya gitu kan. Nah, itulah menariknya dalam pengujian roh ini juga sebagai penerimaan ya, bahwa kami di sini is okay, tidak ada masalah. Memang Yesus sebagai anak manusia, dia mengaku dia dari Allah, ya memang dia dari Tuhan. Ajarannya dari Tuhan. Penciptaannya keajaiban dari Tuhan. Iya. Kan gitu. Iya, kalau
dalam sejarah itu kan sepadan kan gitu kan. Nah, yang nggak sepadan itu ya masalah lewat itulah ke atas kan gitulah ya. Artinya saya bukannya menghakimin dari saudaraku Islam ya. Artinya sampai ke sana mungkin nggak dapat kan gitu kan. Nah itu aja. Artinya saya tidak berhak kok. Artinya untuk melarang itu. Artinya ya saya memang siapa bisa Pertanyaannya, Pak, pertanyaannya, untuk menguji roh ini yang antikristus ini ternyata bukan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Hmm. Nggak ada di sini. Sebagai manusia. Hmm. Gimana dong? Gimana Bang Alip? Iya, bahwa di sini roh Allah dan roh antikris ternyata di sini ketika orang itu diuji menerima Yesus sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Bukan disuruh untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia. Nah, ya kalau memang mengarah ke sana, ya itu sudah terjawab sendiri aja. Saya tidak mau bilang. Artinya, ya sudah jelas. Artinya, namanya Yesus itu kan masih ada perikopnya tambahannya lagi yang lebih ininya kan Yesus Kristus. Kan diberikan bukan anti Yesus kan. Berarti anti Kristus. Kan gitu kan. Yang tadi dibahas Bang Arif tadi itu kan. Nah, jadi kan kategorinya itu ya saya juga nggak maulah menjawab itu karena saya nggak juga manusia biasa dan nggak maulah membatasi dan menghakimi orang. Silahkan aja mengimani kan gitu aja. Iya, siap. Masalahnya tidak ada perintah untuk menuhankannya, apalagi menyembah dia gitu. Iya. Dari mana itu berasal menuhankannya dan menyembah dia? Ntar dulu aku nyapa hostnya dulu. Ini hostnya bangun gak nih? Masih. Dari tadi diem aja. Kita menyimak terus. Iya. Oh, Ini ada Bang Bos ini. Nah, tadi dari Sansono tadi. Assalamualaikum. mana? Belum naik. Iya, ini Udah tanggung kali Bang Amir, udah mau jam 3 nanti saudaraku kan pada mau sahur ya. Enggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Waktu sahur maaf, saya harus turun karena saya tidak mau mengganggu selaku hak dan kewajiban saudaraku. Saya jujur aja di rumah saya aja pembantu saya kalau sempat telat sholat saya habis marah-marahin. Pernah pembantu sholat di rumah saya nggak sholat, saya pecat. Saya tegur sekali, 2 kalinya masih aja saya pecat. Saya suruh keluar, iya. Itu saya orangnya. Bagus. Karena bagi saya, kehidupan saya sekalipun setebal apapun iman saya, kalau memang orang itu mengimani dengan imannya, ya saya tetap harus mendukung. Tapi ke pihak saya, ke saya pribadi juga, ya sama dengan sebaliknya. Itulah namanya dibilang agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi agama orang yang namanya insan manusia juga tetap kita hargai apa sebagai kewajibannya gitu. ya itu Pak Hati Damai dalam diskusi kita dari tadi ya. Ketika saya membaca tentang narasi-narasi istilahnya tinta merah lah yang diucapkan Yesus, itu saya banyak ini kebaikan, ini ajaran, dan apalagi banyak yang selaras dengan yang diajarkan di Al-Quran gitu. Walaupun tidak sepenuhnya ya. Namun ketika saya membaca dari apa surat-surat Paulus, ini kenapa terjadi kontradiksi gitu dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itulah kenapa ya ada mungkin satu sekte juga yang memang dari kekristenan ya tidak mengakui atau tidak memasukkan surat-surat Paulus itu dalam kategori Bible atau kitab suci gitu di kitabnya kan. Setauku ya ada gitu ya. Gitu ya. Karena bisa ada perbedaan kurang dan lebih di Alkitab ya. Waduh, kacau juga itu mungkin sektenya nggak seberapa sih ya. Ya karena beda atau kecuali apapun yang diucapkan oleh Paulus itu tidak disimpulkannya, dipahaminya tidak mendobrak dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan gitu. Ya. Ya Bapak aja kan tadi jadi PR karena memang terjadi perbedaan apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Paulus.
Yang saya pahami kan dan pernah saya pelajarin kan, makanya saya tidak mau secepat itu mengambil kesimpulan, karena saya juga berbicara dari keluar mulut saya harus berhati-hati, apalagi namanya dengan firman ya. Nah, karena yang saya tahu kan istilahnya memang dalam itu Paulus ini kan memang jelas dari seorang kelompok, kelompok lah, yang kelompok yang jahat lah kategorinya sebelum dia bertaubat gitu. Jadi saya juga harus menganalisis pada perkataan dia saat bagaimana gitu. Karena pernyataan Paulus ini kan termasuk murid Yesus yang telah tambahan dari yang sebenarnya murid Yesus yang 12 gitu loh. Sampai yang namanya pengikut Yesus itu sampai ratusan murid Yesus itu kan gitu kan. Ya itulah dari jemaat-jemaat pun dari si Paulus ini kan gitu. Tapi karena gini Pak, ini merujuk kepada ucapan Yesus sendiri ya. Baik di Yohanes 12 maupun 17 itu kan dia berkata, segala yang difirmankan oleh Bapa kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Artinya apa? Yang diajarkan oleh Yesus itu sudah selesai. Sudah, betul. Makanya bilang sudah genaplah firman Tuhan katanya kan gitu. Iya, jadi segala yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Artinya yang diajarkan oleh Yesus itulah ajarannya. Nah, kalau sekarang ada konsep baru yang berbeda dengan konsep dasar yang diajarkan oleh Yesus, maaf tanda kutipnya ini dipertanyakan. Makanya apa yang diajarkan oleh Yesus sudah semua disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus. Kan gitu. Ya misal tadi tentang hukum tadi, hukum Taurat dan hukum, termasuk kita ambil satu contoh kasus yang sering umum itu masalah sunat dan sebagainya. Tapi yang disampaikan oleh Paulus sangat kontradiksi sekali dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Padahal Yesus bilang sudah disampaikan semua yang diajarkannya gitu. Nah, kenapa gitu? Iya, makanya tadi kan saya bilang saya pelajarin dulu sebagai analogi saya, mungkin artinya apakah memang Paulus ini mengajarkan tidak perlu bersunat kalau hatimu itu tidak bisa kamu sunatkan kan gitu kan, ataupun kata ininya lah, berdosalah orang yang melakukan sunat kalau memang tidak bisa menyunatkan hatinya. Karena sebab ada juga itu dalam ajaran di kita ya, lebih besar dosa orang yang memberi daripada yang tidak memberi bantuan. Apabila orang ini memberi bantuan yang sangat besar tapi meninggikan hatinya, Tuhan itu lebih suka kepada orang yang berdiam diri tanpa memberikan bantuan tapi bisa menyunatkan hatinya ataupun menguasai gitu. Jadi ya. Lanjut Pak, Pak. Kira ini sudah. Nggak mau udah dulu, kawan dulu bilang sahur ini. Oke. Makasih saudara. Saya sedikit mungkin ya. Di dalam Islam bagaimana memahami membersihkan hati itu pun diajarkan. Kami bagaimana menyunat kemaluan pun sunat yang sesungguhnya diajarkan. Sunat hati diajarkan. Di surah Al-A'la dikatakan bahwa akan berjayalah orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man tazakka, akan menjadi sukses atau dia bahagia ketika dia membersihkan hatinya, menyunat hatinya dari perkara apa? Menyekutukan Tuhan. Benar-benar hatinya itu yakin satu esensi Tuhan itu yang benar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasholla, dan banyak mengingat nama Tuhan lalu dia sholat dan seterusnya. Dan ini ajaran ini sudah ada di ajaran sebelumnya. Makanya di akhir ayatnya dikatakan inna hadalah fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sudah ada di dalam suhuf ajaran lembaran terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Nah itu, jadi yang namanya membersihkan hati, menyunat hati, itu memang sudah diajarkan. Namun bukan berarti juga kita meninggalkan menyunat kulub itu Pak.
Ya, Karena itu memang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. ya. Ya, tapi kembali monggo 100% mengikuti ajaran Yesus Oke, atau oke. setengahnya mengikuti ajaran Paulus. Ya Bang Ahmad ya. Ayo, makasih, makasih. Selamat Siap, pagi. siap, siap. Nah, semoga bahagia dalam sahur ya, saudaraku ya. Oke, Ya, oke. siap, siap, siap. Makasih Pak diskusinya. Sama-sama, saudara. Ada yang naik lagi Pak Amir? Ini tumben malah pada datang nih. Jangan-jangan obrolan ini malah bikin orang pada tidur lagi. Ya, bapaknya ngajak ngobrol santai, kita ajak santai. Biasanya pasien Pak Amir itu jam segini ada yang pingin belajar lagi juga. Ya, kalau kita ngobrolnya objektif sesuai dengan kitab, enak, nggak dibantah pakai asumsi. Repot kalau tertulisnya apa, dibantahnya pakai asumsi berlawanan. Amin, amin, amin. Kirain malah pada tidur. Pak Amir, ada yang request lagi nggak? Wah, jangan-jangan Pak Amirnya malah tidur lagi. Ada yang request lagi nggak? Bang Unggul malahan. Waduh, nanti bahas Paulus ke ini lagi ke Padang. Naikin aja lah, biar aku terhibur. Bang Unggul. Minta kasih Kristen satu yang santun sekali itu. Bang Suara. Emang tempat kores masih berlanjut, Pak Amir? Lanjutnya di ini. Ini siapa itu? Siapa sih? Selamat malam semua. Nah itu, ini ketemu Bang Suara lagi loh. Iya, saya nyari-nyari Pak Bob, mana tahu ada enak ngobrol sama dia. Iya, kalau sampai sama Pak Bob langsung nanti ikut bersyahadat itu. Iya, tadi dia ada di room Iya, siapa lupa saya. tadi di sini, tadi di sini. Oh ya, oh. Pak Bob tadi barusan di sini tapi nggak naik. Tapi nongkrong di situ aja. Iya. Paling nanti kalau diskusi mungkin dia lagi dekat-dekat sahur juga sih. Ya mudah-mudahan dia hadir ya. Insya Allah. Dengar begitu langsung hadir bener itu nanti. Nah, sama Bang Alif itu sama kok. Tapi Bang apa itu kalau Bang Enggak lah. Kalau sama saya nggak percaya. Kalau sama Pak Bob dia percaya, orang seiman. Walaupun penjelasannya nggak sesuai dengan Penjelasan imannya. Islam dia. Penjelasan Muslim, benar-benar Muslim dia. Iya, saya dengar tadi. Iya. Waktu di contoh Muslim dia. Apanya cara penjelasan dia? Iya, penjelasan Muslim. Makanya Bang Suara ini mau ikut sama Bang Bos. Iya, mau tahu kok bisa seperti itu apa dia kan, cara pandang dia. Kan dia tadi mau diskusi sama si siapa itu, si Wendur. Tapi gini sih Pak Suara ya, saya pernah ngobrol juga dulu, saya lupa, sama kawan Kristen. Baca Bible yang LAI ini, yang bahasa Indonesia ini, sebenarnya sudah termasuk tafsir.
Artinya maksudnya jangan ditafsir lagi gitu. Yang Karena tertulis di- itu jangan ditafsir lagi. Karena sudah ditafsir begitu ya, diterjemahkan begitu ya. Berarti Nah, makanya jangan dibalik-balik lagi kalau memang sudah termasuk tafsir. tapi hikmatnya kan nggak bisa ditafsir. Nah, di situ pula Apanya? hikmat itu kan nggak bisa ditafsirkan. Iya. Ya kalau memang dijelaskannya kata Yesus sebagai utusan ya jangan ditafsir lagi. Betul itu, utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata utusan itu kan nggak ada. Nah, itu kan ditafsir utusan itu. Kata utusan itu kan tidak ada di Bible. Kalau diutus ada. Ada diutus. Kalau Tapi diutus kayaknya nggak ada juga. Mengutus ada. Yang saya ingat mengutus itu pasti ada. Kalau diutus, Nah itu yang Yohanes 8 berapa itu, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, itu gimana? Ternyata Yesus. diutus. Nanti kalau saya jelaskan nanti dianggap pula bisa nafsir. Saya berbeda cara menjelaskan ini. Orang yang diutus sebutannya apa? Sebutan untuk orang yang diutus. Bukan, saya lebih fokus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya lebih condong ke situ daripada untuk membahas diutus. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu dulu. Apa maksud domba yang hilang ini? Dari Bani Israel ya Pak? Iya. Domba yang Bapak hilang Bani. Bukan, jangan. Bapak. Domba yang kalau saya apa ya? Saya terpaksa saya tafsirlah. Domba yang hilang dari umat Israel itu ya sifat kepenurutan atau sifat polos yang hilang dari umat Israel. Itu yang saya tafsir. Nah, jadi Yesus akan menghakimi siapa? Bukan yang fokus di domba yang hilang dari umat Israel itu. Iya, korelasinya ke situ nanti Pak. Kedua belah suku Israel bukan? Bukan. Ke sifat manusia, sifat keras kepala. Nah, ke situ. Ke situnya, bukan ke sukunya, bukan. Ciri khas Israel ini kan keras kepala. Kalau domba kan penurut. Nah, itulah yang hilang dari umat Israel. Jadi saya tafsir begini. Jadi Yesus itu ya di situ dia untuk mengembalikan manusia itu kepada agar jangan keras kepala, agar menjadi penurut. Nah, itu kalau saya yang menafsir ya. Menuruti Yesus. Iyalah ya, itu Yesus itu kepada situ dia. Menuruti Yesus sebagai apa Pak? Gimana? Menuruti Yesus sesuai dengan yang diajarkan Yesus atau gimana? Iya, kalau ajakan Yesus kan hanya satu. Yang mengikutnya harus menyangkal diri sendiri. Iya, maksudnya kan tadi kan oke, kita coba arahnya itu kata kias ya. Bukan artinya Yesus itu kan berarti mencari domba yang hilang dari Bani Israel, maksudnya orang-orang yang keras agar mengikuti dia kan gitu. Iya, seperti itu. Nah, mengikuti dia itu sebagai apa? Nggak perlu sebagai apa, ya diikuti aja. Ya sebagai tidak terlalu penting saya. Waduh, kalau nggak penting nanti sebagai apa, nanti jadi konsep. Nah, jadi konsep ini konsepnya aplikasi kan. Jadi kalau urutannya kan konsep dulu baru aplikasi, jangan balik konsep lagi. Begitu. Doa Yesus, doa syafaat Yesus itu apa untuk pengikutnya? Yang mana maksudnya tuh? Ya, Yohanes 17 itu kan doa Yesus, doa terakhir dia itu kan.
Kayak gimana bunyinya? Di penjelasannya itu kan doa syafaat Yesus untuk para pengikutnya itu. Ya coba jadi agar Gimana, menuju kepada kehidupan yang abadi. Kan prinsipnya itu. Yohanes 17. Sebentar saya lihat dulu. Gimana coba? Percaya nggak di situ Yesus lagi berdoa? Iya, isi doanya itu. Kalau saya isi doanya itu bukan konsepnya yang saya lihat, isi doanya. Ya tentu isi doanya juga mengenai ini untuk para pengikutnya lah. Saya nggak susah pula buka ini. Yesus kan sebagai utusan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Iya, tapi jangan dikonsep, jangan jadi dibalik ke konsep lagi. Nanti kalau utusan, oh ini perannya begini, bukan seperti itu nanti. Langsung kepada aplikasinya untuk kita lah yang mendengarkan sabdanya atau yang mengikutinya. Jangan dikonsep. Jadi kalau dikonsep lagi nanti jadi teologi dia. Yang jadi Tuhan itu yang mengutus atau yang diutus? Bukan, ini pun juga jadi apa ini? Jadi polemik ini masalah Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan gimana? Monggo Bang Ali. Iya. Berbeda dia alurnya. Kalau memang kan dibelai kan terjemahan. Ada Tuhan. Makanya kita nggak perlu capek-capek. LA itu kan udah ngasih tertulis begitu, udah jangan ditafsir lagi. Ditafsir lagi repot. Masalahnya ada huruf besar semua. Nah itu pula. Ada Tuhan yang huruf besar semua. Ditulis oleh lai. Ada yang hanya awalnya saja huruf besar. Tuhan atau Tuan sih? Ya sama aja ya. Inggris saja lah Lord. Atau junjungan. Kalau sama saya sama aja semua itu. Beda. Kalau kembali ke original teks beda. Kalau Tuhan Theos, kalau Tuhan Sayyid itu atau Lord itu untuk manusia. Nggak usah bahasa lain, bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia alamat Tuhan, udah selesai. Tuhan atau junjungan itu. Ya, terus Tuhan jadi Tuhan. Nah, ini yang repotnya ini. Ini yang paling repot nih di Indonesia ini gara-gara akhirnya harus ditafsir. Apa ini? Lejeker nih. Ya coba kalimat sederhana itu tadi Yohanes 17, terutama poinnya kan di nomor 3 itu. Belum dapat saya apa ini isinya ini. Katanya makrifat Pak suara ini. Enggak, bukan itu untuk apa dia tuh. Nanti saya bilang karena istilahnya di Kristen nggak ada, jadi untuk sebutan umum aja biar gampang dipahami. Nanti apa itu makrifat? Apa nanti? Payah lagi. Untuk pengertian umumnya, penyampaian umum aja lah. Makrifat itu hikmat Pak, hikmat kalau dari Alkitab. Iya hikmat. Ya. Hikmat, bahasa hikmat Lukas 21 ayat 15 itu. Ya memang harus bahasa hikmat disampaikan. Ya, hikmat itu apa artinya? Hikmat itu apa? Bijaksana kan? Ya kebijaksanaan lah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya ketulusan, kejujuran. Iya, dan harus diterapkan, bisa diterapkan untuk semua orang. Benar. Ya, artinya kalau memang dengan hikmat harus berani jujur dengan original teks, Pak. Iya. Indonesia itulah yang paling masalah di antar Kristen Islam itulah sebutan Tuhan itu, aduh, nggak tuntas itu. Karena Kristen sendiri punya alur tersendiri dia.
mengartikan Pak Suara, Tuhan. Ya, sebenarnya kalau dikembalikan ke bahasa yang dikenalkan di aslinya itu nggak ribet loh. Edukasi orang Kristen menyebut theos, menyebut kurios, kan gitu. Kalau memang versi originalnya dari Greek Yunani, selesai. Iya. Selesai kok itu. Nggak ada Kurios yang lah. bingung. Nah, kurios ini pun tidak ada yang bisa cuman kurios itu aja yang sebenarnya bahasa Yunani itu aja yang bisa yang paling cocok. Untuk bahasa Indonesia Tuhan pun sebenarnya tidak cocok itu. Nah, di situ masalahnya, Pak. Apalagi Tuhan lebih nggak cocok lagi, Pak. Kalau masalah Tuhan kan ini kan masalah apa dulu itu? Sebenarnya kan dulu kan hanya ada Tuhan, tidak ada sebutan Tuhan di Indonesia ini bahasa Melayu itu. Hanya Tuhan. Cuman waktu penerjemahan Bible ke bahasa Melayu oleh Lejeker, dia setiap baca Tuhan dia terucap Tuhan. Padahal dia baca itu Tuhan. Tapi terucap dia Tuhan. Ada derivasi H terselip di tengahnya. Coba gini. Jadi kebiasaan dia itu jadi dituliskan. Nah, jadi masalah. Terus KBBI pun tidak menjelaskan peralihan Tuhan menjadi Tuhan itu, tidak menjelaskan, langsung dia buat arti Tuhan itu secara arti yang umum ya, yang berlaku bagi Kristen Islam. Enggak, bukan hanya bagi Islam, semua agama memiliki definisinya terhadap Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan itu sinonimnya adalah Tuhan. Ya itu masalahnya. Enggak, harus dipahami dulu. Saya pernah baca artikel dari Remi Silado, dia kan peneliti bahasa juga itu, Remi Silado. Jadi kalau dulu itu Tuhan itu tidak ada, maksud saya penulisan Tuhan itu tidak ada, atau sebutan Tuhan itu tidak ada. Coba gini dulu Pak, Pak. Penerjemahan. Iya. Coba gini itu dulu. ada karena penerjemahan Lejeker, dari situ sejarahnya ada sebutan Tuhan di bahasa Melayu. Coba gini. Nah, coba selanjutnya arti Tuhan ini digariskanlah atau dibuatlah di KBBI. Nah, coba gini dulu Pak. Ketika Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Berarti kata Yesus, Tuhannya langit dan bumi itu siapa? Iya, kalau di Bible udah pasti Elohim lah. Bapak. Iya, Alef dia kan, ya yang awal. Elohim. Bapak Aba kalau bahasa 1 Korintus 8 nomor 6, hanya satu-satunya Tuhan yaitu Yesus. Bagaimana ini menyinkronkannya? Karena ada hanya satu-satunya ilah yaitu Bapa, hanya satu-satunya Tuhan yaitu Yesus. Sementara di ayat lain Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, bisa sinkron juga sebenarnya. Bagaimana menyinkronkannya? Kalau menurut Bible sinkronnya begini, nama Elohim itu kan Yod He Vav He. Nah, kalau dikaji Yod He Vav He itu secara huruf kuno Hebrew, piktograf kan. Yod itu tangan, He lihat, Vav. Wah, itu menafsirkan. Wah, enggak. Itu bukan tafsiran. Itu bukan tafsiran, Pak. Itu mah bukan tafsiran lagi, cocokologi, Pak. Bukan. Saya hanya memang itulah lambang-lambang huruf. Itu artinya, itu bukan tafsiran. Bisa dilihat di situsnya Ancient Hebrew Research Center bahwa lambang huruf lagi. Kalau Alef lambangnya apa? Ya, sapi, kepala sapi seperti itu. Kekuatan. Jadi gitu dia.
Kok ini jadi lucu? Lanjut. Nah, sejak kapan Bukan, Bani memang, Israel memang itu dia. sejak kapan Bani Israel memahami seperti itu, Pak? Bukan memang seperti, memang lambang-lambang ditulis. Dulu kan huruf awalnya kan lambang-lambang. Nanti saya coba bukainnya Saya nggak ini. bisa Saya buka ada. pula itu situs apa. Coba dibuka di situs Ancient Hebrew Research Center. Enggak, saya Itu punya kan baru saja komodulnya di ini. bahan Kalau disertasi, mengenai Pak. itu mah. Bahan disertasi itu yang materi-materi yang ada di situ. Bukan di tafsir kan memang itu. Bukan. Jadi kalau yad itu kan lambang apa? Tangan atau lengan atau pekerjaan, perbuatan. Hei, lihatlah. Fab bisa paku, bisa pasak, bisa tambah, bisa gantung. Hei, lihat. Nah, jadi kalau diurut tangan, lihat. Pasak atau paku, tambah. Nah, cross, salib, lihat. Nah, kalau disuruh kita melihat, siapa yang kita lihat? Kalau kita kembalikan kepada perintah Yesus terakhir, jadikanlah semua bangsa murid dan pengikutku. Itu Soalnya harus ditafsirkan atau langsung bisa kita artikan dari tekstualnya? Ya, jadikan semua bangsa, ya memang seharusnya loh. Dia menyatakan jadikanlah semua bangsa adalah muridku dan pengikutku. Iya. Bukan penyembahku kan? Bukan, ikut. Yesus itu bukan untuk tidak pernah Yesus di apa. Nah, ini tadi masalah Tuhan juga ini, kan? Jadi Tuhan itu memang diartikan ya di Indonesia ya sebagai sesembahan. Sementara di Bible bukan sesembahan. Nah, itu masalahnya. Jadi di Bible Ya, Tuhan itu apa? Tuhan. Di Tuhan Bible itu Tuhan itu apa? yang mempunyai pemilik. Nah, pemilik apa? Nah, karena sasarannya adalah manusia, pemilik hati. Pemilik hati apa? Hati yang bersih, hati yang kudus. Nah, itu aja. Bukan dia tidak pernah Yesus minta disembah, diikuti. Ikutlah. Salah seperti itu. Bukan sembah lah. Cuman kalau ya saudara-saudara Muslim, ya coba buktikan di mana Yesus mengatakan bahwa sembahlah aku. Iya, nggak ada. Ya, karena bukan itu artinya. Sudah benar kalau memang Bapak katakan Yesus tidak minta disembah, bahwa dia seorang utusan. Bukan saya yang menyatakan, memang Bible seperti itu, tidak pernah dia apa. Mantap sekali. Karena memang semua utusan itu tidak untuk disembah, tapi untuk diikuti. Itu narasi Al-Quran, narasi Taurat. Dalam Al-Quran apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada manusia, jika engkau benar mencintai Allah, benar ingin menyembah Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi memang kita harus mengikuti utusan tersebut agar kita bisa menyembah Allah. Dan itulah ajaran semua nabi. Para utusan itu datang untuk membukakan kita jalan kepada Sang Penguasa, Sang Pencipta. Itu konsepnya, itu polanya, Pak. Nggak bisa kita ubah pola itu. Sebagaimana telah diutus utusan Musa, telah diutus sang utusan Daud, telah diutus sang utusan Ibrahim, dan seterusnya. Itu polanya. Itu Jadi pola utusan untuk diikuti. Menyembah ini juga, ini banyak jadi polemik juga ini menyembah. Di Bible itu jarang loh. Iya, karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya untuk disembah, kan? Ya, Elohim juga jarang loh. Oh, jangan salah, Pak. Kalau Elohim itu memang Sang Penguasa, Sang Pencipta. Iya, tidak. Pokoknya jarang lah. Pokoknya sembahlah aku, sembah tidak ada. Jarang lah seperti itu. Gini, maksud menyembah itu, gini. Maksud menyembah artinya menjadikan dia satu-satunya Tuhan. Itu maksud dari menyembah. Menyembah itu bukan dalam artian beribadah, bukan hanya dalam artian beribadah, tapi ketika kita meyakini Sang Tuhan tersebut adalah Tuhan yang benar, maka itu adalah menyembah namanya.
Iya, tapi dalam juga itu. Jadi kalau dianggap bahwa menyembah itu seperti ritual, itu kurang tepat juga. Iya, setuju. Kalau itu setuju. Karena menyembah yang dimaksud dalam artian teologis, artinya kita menjadikan Tuhan tersebut sebagai Tuhannya kita. Bukan dalam Itu pun artian kurang tepat juga. ritualistik. Nggak kena itu, Pak. Nggak kenanya di mana? Sebenarnya harus tunduk lah. Tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada kehendaknya. Ah, benar banget itu. Makanya dalam bahasa Islam namanya istislam. Jadi Atau bukan Islam. ritualnya, bukan Kita gerakan bers- badannya dalam Iya. ritual. Kita berserah diri kepada Tuhan. Sikap Makanya hati. disebut berserah diri kan? Kalau berserah diri setuju nggak? Itu pun bukan kepada Tuhan, dibuktikan kepada manusia. Kok dibuktikan kepada manusia? Ya, apalah artinya kita, misalnya gini ya, kita seorang diri di hutan, ya tunduk kita nggak ada, pokoknya bersihlah, itu nggak ada artinya. Hah? Jadi yang menilai kita tunduk dan patuh itu manusia. Karena kehidupan ini kan antar manusia. Ah, itu Kan lain untuk cerita, Pak. antar manusia ini ada agama ini dibuat. Benar. Itu benar. Agama ini adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia, itu benar. Al-Quran juga menarasikan itu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada urusan kita yang berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta, juga agama ini kita terapkan untuk dalam urusan hubungan sesama manusia. Itu benar. Contohnya begini ya, di kitab Injil ya. Ini Yesus sendiri loh yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu kan gini, tidak pernah ada seseorang yang pernah dilahirkan sebesar Yohanes Pembaptis itu, tapi yang terkecil di kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini kontroversi nih. Bayangkan Yohanes Pembaptis adalah orang yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi yang terkecil di kerajaan sorga itu lebih besar daripada dia. Nah ini kan apa itu? Konteksnya apa? Artinya kan kehidupan antar manusia itu di situ dia, di situ kerajaan surganya itu di antara manusia. Nah, kenapa ada apa dengan Yohanes? Yohanes digambarkan di Injil itu adalah seorang pengembara. Pengembara itu sendiri loh. Ia memang hidupnya kudus, tapi dia sendiri. Secara kerajaan sorga atau secara kehidupan antar manusia tidak teruji. Makanya tadi saya katakan, apalah artinya kita seorang diri di hutan? Ya walaupun kita bersih, tunduk untuk apa tunduk seorang diri di hutan? Begitu. Jadi kepada manusia itu nanti buktinya. Kalau hanya sebatas kita sebatas iman, itu nggak terbukti, nggak bisa dibuktikan. Itu nanti hanya sebatas dogma. Gini. Dalam sebuah hadis ada sabda Nabi Muhammad begini, Irhamu mamfil ardi, yarhamuka mamfis sama. Sayangilah, cintailah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka Tuhan yang ada di atas akan menyayangimu. Memang berhubungan korelasi antara penerapan iman kita dalam kehidupan adalah pancaran atau cerminan iman kita kepada yang di atas. Itu memang begitulah ajaran Tuhan. Tetapi kembali lagi, pembuktian iman kita yang kita pertanggungjawabkan juga di akhirat nanti, di hari akhir nanti, di hari penghakiman nanti, kepada siapa kita berserah diri, kepada siapa kita menjadikan diri kita seorang hamba atau seorang manusia yang menyembah Tuhan. Nah, jadi Bang Bilal, Bang Ali. Iya. Akhirat ya kan. Kalau bahasa Yesus itu adalah akhir zaman. Akhir zaman itu apa? Bahwa manusia itu adalah dua zaman. Zaman pertama adalah zaman egoisme. Zaman kedua, ya kikis egoisme. Itu akhirnya.
setelah itu berakhir, maka tidak ada lagi egoisme. Jadi kalau tidak ada ego, maka hanya kehendak Tuhanlah yang ada di manusia itu sewaktu manusia itu. Ya, gini, Lagi hidup. kesimpulan saya, Meninggal dunia. Pak Suara Bukan ini, sama. gini, Pak Suara ini sedang memfilosofikan seluruh ajaran keimanan Bapak dalam makna-makna filosofis. Ya, artinya yang bisa diterapkan lah. Kalau kita bicara setelah kiamat itu kan nggak bisa kita percuma kita ngomong hari Ini kiamat. ujung-ujungnya Bapak agnostik nanti ini. Enggak lah, enggak.